selalu menarik jika membahas mengenai salah satu bajak laut terkuat dalam cerita One Piece, yaitu Shanks si rambut merah. Meskipun dia adalah salah satu karakter yang pertama kali muncul di seri One Piece, namun Eiichiro Oda sepertinya masih banyak menyembunyikan misteri tentang Shanks. Para fans juga tidak pernah berhenti untuk memperdebatkan sosok karakter ini, yang mana ada banyak misteri dan tanda tanya besar mengenai Shanks sampai saat ini. Padahal serinya sendiri sudah berjalan selama 25 tahun. Tentunya ada alasan logis mengapa Oda merahasiakan semua itu. Salah satunya adalah Oda akan membeberkan semua informasi tersebut di akhir serinya, yaitu saat ini. Lalu, apa saja misteri yang terkait dengan sosok Shanks? Sebagai seorang bajak laut, Shanks cukuplah unik. Umumnya angkatan laut selalu membenci bajak laut, tapi justru hal itu tidak berlaku bagi Shanks. Baik bajak laut lain ataupun angkatan laut seolah menaruh hormat pada Shanks. Bahkan pemerintah dunia pun menganggap Shanks sebagai tamu dan bukan musuh. Hal inilah yang membuat para fans penasaran siapa sebenarnya sosok Shanks. Meskipun begitu, ada beberapa spekulasi yang muncul terkait hal ini. Misalnya hal tersebut karena karisma Shanks yang sangat luar biasa. Kemudian karena Shanks memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang mana dia juga pernah berlayar di kapal Roger, yang artinya mungkin Shanks tahu tentang rahasia dunia. Yang pasti bagaimana semua orang begitu menghormati Shanks, memberikan petunjuk seberapa dahsyat sosoknya. Meskipun perjalanan hidup Shanks cukup panjang, namun dia bukanlah pengguna buah iblis seperti Shirohige, Marco, dan yang lainnya. Padahal Shanks adalah pencuri buah iblis Mythical Zoan model Nika dan memiliki kesempatan untuk memiliki kekuatan buah iblis tersebut. Lalu, mengapa kemudian Shanks memutuskan untuk tidak mengkonsumsi buah iblis tersebut? Nampaknya Shanks memiliki alasan yang cukup kuat kenapa dia tidak menginginkan kekuatan buah iblis. Alasan pertama bisa jadi karena dia ingin menjadi seperti Roger. Alasan kedua adalah Shanks tidak mau kehilangan kemampuan berenangnya. Shanks sepertinya memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu untuk kemudian dia berikan kepada orang yang dia rasa tepat. Meskipun yang memakannya tidak sengaja adalah seorang bocah bernama Luffy. Pertemuan Luffy dengan Shanks di awal seri One Piece menjadi momen paling dikenang oleh para fans. Hal itu sekaligus juga menjadi peristiwa paling bersejarah di sepanjang serinya, yang mana pada momen inilah Luffy akhirnya membulatkan tekadnya untuk menjadi bajak laut, bahkan menjadi raja bajak laut. Shanks bahkan rela bertaruh demi masa depan yang lebih baik di tangan Luffy. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian dia mau melakukannya? Jawabannya, kemungkinan Shanks melihat tekad Roger dalam diri Luffy, dan juga dia melihat adanya kesamaan Luffy dengan Roger, yang mana seperti yang kita tahu bahwa warisan tekad menjadi salah satu tema cerita dalam seri One Piece, dan hal ini juga berlaku kepada Shanks dan Luffy. Bagaimana Shanks kemudian bisa tiba atau muncul di desa Fushia di awal serinya memang masih menjadi misteri. Banyak para fans yang berteori atau berspekulasi mengenai hal tersebut, dan salah satu teori yang menarik adalah Pulau Fajar atau Dawn Island yang menjadi rumah bagi Luffy, merupakan lokasi di mana Roger dimakamkan. Tetapi ada juga kemungkinan alasan lain mengapa Shanks ada di sana. Pertama, Shanks ingin berziarah dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada Roger, dan kemungkinan lain adalah Shanks pergi ke desa Fushia karena dia sebenarnya ingin mengembalikan topi jerami tersebut kepada Roger. Namun kemudian yang terjadi adalah Shanks bertemu dengan Luffy, dan dia melihat kemiripan dengan Roger, yang mana kemudian Shanks mewariskan topi jerami miliknya kepada Luffy. Selain beberapa misteri utama di atas, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang muncul terkait sosok Shanks. Misalnya, apakah Shanks merupakan seorang keturunan naga langit? Dan apakah Shanks memang benar adalah penjaga keseimbangan dunia? Lalu mengapa Shanks mau repot-repot melakukan berbagai hal seperti menghentikan Kaido atau meminta Ace untuk tidak mengejar Kurohige? Yah,
Oda Sensei sepertinya memang berhasil membuat kita penasaran sampai akhir seri ini selesai. Apalagi dengan munculnya berbagai teori dan juga spekulasi, tentunya hal ini membuat para fans semakin tidak sabar untuk mengetahui tentang sosok Shanks. Apakah memang Shanks merupakan sosok penting? Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya ya bosku. Well, baiklah bosku, demikianlah ulasan kami tentang misteri terbesar Shanks yang kami sadur dari website greenscene.co.id. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.